Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, biridhoillah, biidnillah. Saat ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Doa kita kemarin di bulan Rajab, kita memohon kepada Allah, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab. Kemudian kita juga memohon kepada Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat untuk kita semuanya, menurunkan ampunan untuk kita semuanya, dan Allah akan membebaskan kita dan keluarga kita serta umat ini yang beriman takwa dari jilatan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Kita senantiasa berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berikut ini rukun puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita mengetahuinya, sehingga puasa yang kita lakukan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, niat puasa. Jadi kalau bisa di sahur yang pertama, niat puasa kita tambahi dengan kulliha. Jadi niat puasanya adalah nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadihi sanati kulliha lillahi ta'ala. Jadi itu dibaca pada saat kita sahur yang pertama, dengan harapan apabila kita terlupa berniat untuk puasa di bulan Ramadan, kita sudah berupaya untuk menjamak niat 1 bulan penuh. Akan tetapi setiap hari setelah sholat taraweh, kita baca lagi niat puasa di bulan Ramadan itu, nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, rukunnya puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Jadi mampu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi pada saat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita harus berhati-hati dari terbit fajar sampai datangnya waktu maghrib, dan demikian juga setelah maghrib sampai datangnya fajar lagi, kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat, artinya taat kepada apa-apa yang diperintahkan, kemudian taat juga untuk menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya takwa. Jadi takwa itu mau melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan mau untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Berikutnya syarat wajib dan rukun. Tadi rukunnya, sekarang syarat wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama syaratnya adalah, sebagai syarat pertama seorang yang wajib menjalankan puasa Ramadan harus berstatus muslim, ya, muslimah. Artinya telah mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya. Otomatis seorang yang keluar dari Islam atau disebut murtad
tidak punya kewajiban menjalankan ibadah puasa. Jadi marilah kita untuk menjadi muslim dan muslimah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, baik itu anak-anak, baik itu ayah, ibu, dan saudara-saudara kita semua serta keluarga besar kita, hendaknya senantiasa menjadi orang muslim dan muslimah yang taat. Jadi bisa dilihat di surat ketiga namanya Ali Imran 102 sampai 104. Yang kedua adalah balik. Syarat wajib puasa Ramadan yang kedua adalah telah mencapai status balik atau sudah pubertas. Pubertas bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani dari kemaluannya, sedang bagi wanita ditandai dengan menstruasi. Jadi untuk anak-anak kita, anak-anak kecil yang ada di TK mungkin, yang ada di SD yang belum kuat berpuasa, mereka dianjurkan untuk belajar berpuasa. Ya, berpuasa duhur misalnya, setelah itu makan, minum, terus melanjutkan puasa lagi. Itu adalah untuk latihan seperti kita ini oleh ayah dan ibu kita. Dulu kita waktu kecil masih ingat, jadi kita diajari belajar puasa dan sehingga sekarang kita kuat berpuasa. Jadi untuk anak-anak kita belajar seperti itu. Anak-anak TK ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan karena balik kita sudah sampai, maka kita harus menjadi pribadi muslim, muslimah yang kuat ya, kuat menahan lapar, kuat menahan dahaga, dan kuat menahan segala hal-hal godaan-godaan seperti namanya rafas, seperti fusuk, seperti jidal. Itu semuanya harus ditahan, dihindari. Karena kalau rafas itu berkata kotor, melihat hal-hal yang kotor, kemudian berperilaku fasik, maksiat, dan kita bertengkar, maka itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Oleh karena itu hindari, yaitu dengan cara kita senantiasa beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita ditantang oleh orang, mau diajak jidal, mau diajak padu, atau mau diajak ngerasani orang, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Bisa dilihat di surat kedua Al-Baqarah ayat 197. Bekal yang terbaik yaitu iman dan takwa. Yang ketiga, berakal sehat. Tidak diwajibkan bagi orang muslim yang kehilangan akal sehatnya atau gila untuk menjalankan puasa, termasuk bagi orang muslim yang kehilangan kesadarannya atau dalam keadaan mabuk, maka hal itu akan membatalkan puasanya. Jadi akalnya harus akal yang sehat. Oleh karena itu agama Islam menganjurkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan, karena minuman-minuman keras itu adalah biangnya kejahatan. Jadi kalau orang itu minuman keras, nanti akalnya tidak sehat, ya, maka pandangannya tidak sehat, akalnya tidak waras, akhirnya bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, bahkan sampai berkelahi yang akhirnya saling membunuh antara satu dengan yang lain. Itu disebabkan orang itu mabuk. Jadi orang mabuk itu tidak punya kekuatan, bahkan dia kalau misalnya ngomong gitu ya tidak terarah, ya bahasanya itu ngalor ngidul, jadi omongnya itu tidak bisa fokus ya. Oleh karena itu jagalah akal kita akal yang sehat, dengan hati-hati yang sehat, dengan ucapan-ucapan yang sehat, dan berperilaku sehat. Itu adalah al-aqlus salim fil jismis salim. Jadi akal yang sehat itu terdapat di dalam badan muslimin muslimat. Mudah-mudahan jiwa dan raga kita
fisik dan akal, nafsu, hati kita semuanya kaum muslimin muslimat sehat walafiat, sehat badannya dan sehat rohaninya. Dan memang berpuasa itu adalah sumu tasihu, berpuasalah kamu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya. Yang keempat adalah mampu berpuasa. Mampu berpuasa bila seorang muslim tidak mampu menjalankan ibadah puasa seperti usia senja, dalam keadaan sakit, atau dalam perjalanan jauh, atau mungkin menyusui anaknya atau sedang hamil, ya, maka tidak diwajibkan berpuasa. Bila masih mampu mengerjakan puasa di hari lain, maka dia diwajibkan untuk menggantinya. Namun bila tidak mampu, maka diwajibkan membayar fidyah. Itulah keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ternyata la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi mari kita laksanakan agama ini dengan kekuatan yang kita miliki. Jadi yang kelima terakhir, mengetahui awal Ramadan. Untuk mengetahui awal bulan Ramadan dapat bersumber dari lembaga resmi, ya, yang diketahui ada orang-orang yang terpercaya di dalamnya yang bisa mengetahui awal Ramadan lewat perhitungan hisab atau teropong atau ruqyah. Nah, biasanya di negara kita ini, di Republik Indonesia ini, kita sudah ada Departemen Agama, berbagai ormas Islam bersatu bersama-sama untuk menentukan awal di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seragam semua bersama-sama, kita puasa bersama-sama, dan akhirnya nanti kita beridul fitri juga bersama-sama. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang kita laksanakan mampu untuk membentuk pribadi yang beriman dan takwa. Bisa dilihat dalam surat kedua 183 sampai 187 di surat Al-Baqarah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.